Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamil tanzili a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innakum ladza'iqul 'adzabil alim wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun illa 'ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqum ma'lum. Shadaqallahul 'azim. Hadirin rahimakumullah yang sama-sama harap ridha Allah Ta'ala. Hendaklah kita senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang tak terhingga, yang tak terbilang, yang tak terkira, yang senantiasa kepada kita sekalian. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya dan umatnya sedang mengamalkan sunnah. Alhamdulillah. Kajian kita tentang Al-Qur'an Al-Karim sekarang masih surat As-Saffat juz yang ke-23, yaitu ayatnya yang ke-38. As-Saffat kalau Quran yang cetakan Madinah ataupun yang Quran pojok yaitu halaman 448. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum ladza'iqul 'adzabil alim. Sesungguhnya kalian pasti akan mencicipi atau akan merasakan azab yang sangat pedih. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan tidaklah dibalas kalian illa kecuali ma kuntum apa yang kalian dulunya ta'mal mengerjakannya. Illa kecuali ibadallah hamba-hamba Allah al-mukhlasin yang diselamatkan. Kecuali hamba-hamba Allah yang diselamatkan. Ulaika lahum, bagi mereka atau mereka itulah lahum bagi mereka rizqun ma'lum, rezeki yang sudah ditentukan, yang sudah terjamin. Yaitu surga, fawakih. Di sana ada berbagai macam buah-buahan, mutanawi'ah. Berbagai macam buah-buahan. Wahum, dan adapun mereka mukramun dimuliakan di mana surga. Fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ala sururim mutaqabilin, di atas dipan-dipan saling berhadapan. Yutafu alaihim, dikelilingi atau dikelilingkan ke atas mereka apa? Bika'sin, dengan bejana-bejana, dengan gelas-gelas mimma'in, yang dari mata air surga, sungai ataupun mata air surga. Bayadha aladzatil lisyarib, yang warnanya air tersebut sangat putih, lezatnya sangat lezat lisyaribin bagi orang yang meminumnya. La tidak fiha, di dalamnya adalah gaulun. Apa itu? Sakit perut akibat meminumnya. Walahum, dan tidaklah pula mereka anha, dengan meminumnya, insapun menjadi mabuk. Wa indahum, dan di samping mereka duduk diedarkan macam-macam makanan, minuman, buah-buahan. Kemudian di samping mereka qasiratul tarf, orang-orang yang membatasi pandang, apa? Seperti bidadari yang membatasi pandangannya. Ain, matanya sangat jeli. Ka'annahunna, seakan-akan mereka baydun maknun, telur yang tersimpan
Rahimakumullah, itu terjemah secara harfiah, secara perkata. Adapun dalam tafsir dijelaskan bahwasanya Allah Ta'ala menyampaikan kepada manusia bahwasanya nanti kalian secara umum akan merasakan azab yang sangat pedih dan tidaklah dibalas kecuali apa yang telah mereka dulu amalkan. Kemudian Allah Ta'ala mengistisna, mengecualikan daripada itu, yaitu kepada hamba-hamba hamba-hamba yang saleh, yang mukhlas, yang diselamatkan. Sebagaimana dalam Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Sudah maklum ya. Dari masa sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dikecualikan. Juga dalam ayat yang lain, atin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, kemudian kami kembalikan ke tempat yang paling rendah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Juga ada yang lain, wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Wa iminkum in nafi, dan tidaklah dari kalian illa waridu, kecuali akan melewati neraka, karena atau akan mendatangi neraka, karena Allah rabbi hatta, dan itu ada satu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa, dan kami membiarkan orang yang zalim jathiya, terduduk di sana, jathiya fiha jathiya, duduk di sana. Juga Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Setiap diri itu bima kasabat rahina, dia tergadaikan dengan apa yang telah dia kerjakan. Maksudnya kalau dia beramal baik akan dibalas baik, tapi kalau dia beramal buruk juga akan dibalas buruk. Illa ashabal yamin, kecuali para penghuni, kecuali orang-orang yang ashabul yamin, orang-orang yang ada di sebelah kanan, artinya orang yang beriman bertakwa. Di sini Allah firmankan illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang diselamatkan. Ailesu yadukun adabal alim, jadi orang yang hamba-hamba yang Allah selamatkan, mereka tidak merasakan adab yang pedih. Wala yunagashu bil hisab, dan mereka tidak dipersulit dalam hisabnya. Bal yatajawaz an sayyidi, bahkan Allah Ta'ala mengampuni, memaafkan atas keburukannya. In kalam sayiat, kalau mereka punya kesalahan. Wa yujzaunal hasanah bi syamtaliha ila sab'ati mi'ati dha'fin ila adam katsira ila ma yasha min at-tad'if. Dan mereka dibalas kebaikannya dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai kepada lipatan yang banyak. Ila ma yasha Allah minat tad'if, sampai kepada lipatan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya ada amal yang satu dibalas 10, 70, 700, 7.000, bahkan 700.000, bahkan sampai pada lipatan wallahu yudha'u liman yasha. Allah bisa melipat gandakan kepada orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas, wasi', lapang, dan juga Maha luas dan juga Maha mengetahui. Ada amal sampai 2 juta, satu kebaikan dia sampai dengan 2 juta kebaikan ada. Di antaranya apa? Orang yang mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan
Ini satu kali kita baca itu Allah Ta'ala akan membalasnya dengan 2 juta kebaikan. Ada sahabat yang tanya, protes, kok banyak amat gitu kan? Kok banyak amat? Mana dalilnya? Ya, yang tanya begitu sama Abu Hurairah pada wadah. Tidakkah kau baca ayat apa itu? Ayatnya Masalul ladina yunfiquna amwal fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sabilillah habu wa yadhil mai. Perumpamaan orang-orang yang memelajari harta dirinya Allah seperti sebuah biji ditanam. Kemudian jadi satu pohon, kemudian ada 7 ranting. Masing-masing ada ranting ada 100 biji, jadi 700. Ada enggak pohon yang 100 ranting? Ada. Kalau pohon yang besar ada enggak 1000 ranting? Ya ada. Ya enggak? Kalau Bapak pernah datang ke Maluku, ada pohon cengkeh yang berusia ratusan tahun di Gunung Makian sana. Ratusan tahun. Termasuk alasan kenapa dulu Belanda jajah kita karena apa katanya? Rempah, salah satunya cengkeh ya. Ada cengkeh yang sudah ratusan tahun. Itu pohonnya Masya Allah. Besar maksudnya. Amal juga demikian. Ada amal ya seperti satu biji, kemudian ya, tumbuh satu pohon, ada 7 ranting, satu ranting ada 100, 700. Kalau ada 1000, 700. Kalau ada kali satu dan seterusnya. Wallahu yudha'af liman yasha. Dan Allah bisa melipat gandakan pahala kebaikan seorang sampai kepada lipat yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Innama yuwaffal sabirun ajra bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan diberi pahalanya, akan diberikan kebaikannya tanpa bisa dihitung. 2 juta bisa dihitung enggak? Bisa, ada 6 nolnya. Kalau enggak bisa dihitung berapa? 1 miliar, 1 M, 1 triliun. Setelah itu apa? Bingung kan? Artinya ada bilangan amal atau pahala amal sampai yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar pahalanya. Tergantung kepada keikhlasan masing-masing orang dalam beramalnya. Kalau rahmatullah kemudian apa? Allah di sini Allah firmankan ulaika lahum rizqum ma'lum. Bagi mereka ada rezeki yang telah ditentukan. Galagada wasudi ya'na jannah. Adapun yang sudah rezeki yang ditentukan apa? Rezeki maksudnya apa? Kata Imam Qatadah Imam Sudi yaitu surga. Kemudian Allah menjelaskan dengan mentafsir firman-Nya fawakih ay mutanawiyah, buah-buahan yang berwarna-warni. Wa dhalahim mangdud, ada pohon pisang, ya, ada rumman, fiha fakihatu wa nakhlu, ada buah-buahan khususnya nakhl, korma, rumman apa? Delima, ya enggak? Allahu akbar. Kemudian wahum kramun ay yukhdamun wa yurafahun wa yun'amun, mereka dikhidmat, dimuliakan bermakna dilayani, diservis, diberi fasilitas yang luar biasa, diberi berbagai macam kenikmatan. Di mana? Fi jannatin naim, di surga yang penuh berkeliman dengan kenikmatan. Posisi dunia gimana? Mereka berada di atas dipan-dipan, mutaqabil, saling berhadapan. La yandu ba'dhu ila gaba ba'dhin, satu yang lain tidak melihat punggung masing berhadap-hadapan maksudnya. Berhadap-hadapan. Bukan itu saja, yutafu alaihim bika'sim min ma'in, dilayani, dikhidmat, dikelilingkan ke atas mereka bika'sin, dengan bejana, dengan gelas-gelas yang berisi anggur yang tidak memabukkan, min ma'in, dari mata air surga, bayudha ladzatil syaribin, yang putih warnanya. Bukan hadis jelaskan yaitu warnanya putih, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih dingin daripada es. Ladzatin lisyaribin, sangat lezat bagi orang yang meminumnya.
Kemudian di sana atau dalam minum tersebut la fil ghaulun, tidak menyebabkan sakit perut. Tidak pula menyebabkan orang itu pening ataupun mabuk. Tidak. Kalau dapat yang lain apa? Yatufu alaihim wildanun mukhalladuna bi akwabi wa barik wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yusibun al-waqi'ah. Keliling atau melihat kepada wildan mukhalladun. Wildan itu anak-anak ya belia yang dikekalkan, yang kekal di sana dengan membawa akwab, kub, apa itu kub? Gelas-gelas. Wa barik dan teko-teko. Ya bukan teko dari tembikar tapi dari apa? Emas, perak dan seterusnya. Wa ka'sim, dan gelas-gelas dari yang diisi dengan air, mata air surga. La yusaddauna anha wa la yusibun, yang mana tidak memabukkan dan tidak membuat pening. Nazzah Allah Subhanahu wa taala khamran 'anil afat. Allah membersihkan atau mensucikan khamarnya atau araknya surga dari berbagai macam afat, penyakit yang ada di dalam arak dunia. Min sudaras, yang menyebabkan sakit kepala, wajibatan juga sakit perut, wa huwa al-ghaul, ya disebut gaul, wadi habil agal, jumlah, dan juga bisa menghilangkan akal. Orang kalau mabuk apa? Kepalanya sakit, perutnya sakit, juga ya hilang akalnya, akalnya juga hilang. Yutabu alaihi ka'simin abi khamin anhari jannah, dengan arak dari mata air surga jariyah yang mengalir. La yakhmin gadaha wala firaga, dan yang tidak khawatir atau tidak takut putusnya atau habisnya air tersebut ataupun kosong air tersebut. Yang namanya sungai. Iya. Bukan dibotolin. Bukan dikeratin botol atau beberapa kerat, tidak, tapi berbentuk sungai. Itu satu kenapa khamar diharamkan di dunia, karena dia nanti buat minuman para penghuni surga. Allahu Akbar. Kemudian Allah. Jadi apa? Jadi yang namanya khamar surga itu luar biasa. La dari syaribin ay ta'muha tibun kaloniha, jadi rasanya juga lezat sebagaimana warnanya. Watibut dan ala tibrah, dan bagusnya rasa atau baiknya rasa, dalil atas bagusnya atau baiknya keharumannya atau baunya. Ya khilaf khamr di bidal di jamin dalik, beda dengan khamr di dunia dalam semua itu. Kalau di dunia ya udah warnanya juga tidak sedap dipandang, rasanya pun demikian, iya. Dan sebab daripada kalau memabukkan juga, menghilangkan akal juga, membuat sakit perut juga, membuat pening kepala juga, dan memabukkan, lupa segala-galanya. La fiha ghaulun, ya'ni la tu'adu bihim ghaulan wa huwa julbatun. Jadi kalau orang minum itu di surga tidak menyebabkan dia sakit perut. Beda dengan di dunia. Beda dengan khamar yang ada di dunia ini. Allahu Akbar. Rahimakumullah. Kemudian di samping mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang membawa buah-buahan dan minuman khamar yang tidak memabukkan, wa indahum qasiratur tarfi'in. Mereka pun didampingi oleh orang atau wanita yang menjaga pandangannya. Ai afifatun la yandurna ila ghairi azwajihinna. Mereka itu orang yang terpelihara, menjaga dirinya dan tidak melihat kepada selain suaminya. Walaupun di sana ada banyak laki-laki ahli surga tentunya, mereka sedang berharta, tapi mereka apa? Mereka senantiasa menundukkan pandangan kecuali kepada suami-suami mereka. Kecuali kepada suami-suami mereka. Kemudian Allah ain ay hasan ayun, bagus bermata jeli. Kemudian
Allah sebagaimana ucapan Soleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia membawanya kemudian menyuruhnya keluar untuk wanita-wanita para pembesar di Mesir. Terus mereka merasa kagum dengan ketampanannya dan mereka mengira itu adalah malaikat. Wa dzanna annahu malikun minal malaikah li husnihi wa bahib andori. Saking bagus dan juga sangat mengagumkan ketika dipandang, maka beliau katakan fadzalikun alladzi lumtunnani fi wa laqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam. Itulah orang yang engkau mencaci maki aku dengannya, dan aku sungguh telah merayu dia untuk menundukkan dirinya kepadaku. Tapi dia menjaga dirinya. Huwa mahada al-jamal afifun taqiyun nagiyun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ganteng, tampan, menjaga diri, takwa dan suci. Demikianlah bidadari itu. Khairatun hisan. Khairat udah bagus, hisan juga bagus, terpilih juga bagus. Wa indahum qasiratut tarfain ka'annahunna baydum wasabahunna bitarafat abdan bi asal alwan. Mereka itu badannya elok dan warnanya sangat indah. Warna kulitnya sangat indah. Sangat indah. Ka'annahunna baydum yaqul alul maknun. Tulisannya maksudnya adalah intan mutiara yang sangat indah yang tersimpan. Yang sangat terjaga, terpelihara, belum pernah tersentuh oleh tangan-tangan manusia. Ka'annahunna baydum maknun. Allahu akbar ya. Luar biasa. Rahmatullah, Nabi SAW bersabda, ana awalun nasi khurujan idza bu'aitu. Aku adalah orang yang pertama keluar apabila dibangkitkan. Orang yang pertama dibangkitkan dan keluar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang dalam hadis yang lain, panjang. Nanya kepada dan seterusnya, tapi singkat saja. Wa khatibu mida wafadu, dan aku adalah yang memberikan khutbah kepada mereka apa mereka sudah kumpul. Wa nabsyurum idza hazanu, dan aku adalah yang memberi kabar gembira kepada mereka apa mereka sedih. Wa ana syafi'uhum idza hubisu, dan aku adalah yang memberi mereka apa mereka ditahan. Liwa wal hamdi yaumin biyadi, dan bendera sanjungan atau pujian pada masa itu adalah di bawah kekuasaanku. Wa ana akramu waladi Adam ala azza wajal wala fakhr, dan aku adalah orang yang paling mulia di antara anak Adam, wala fakhr, bukan aku sombong. Ada sayyidu waladi Adam wala fakhr dalam hadis yang lain. Aku adalah penghulunya anak Adam, bukan berarti wala fakhr, bukan berarti sombong, tapi menunjukkan memang beliau adalah orang yang paling baik, orang yang paling agung, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wa rahmakumullah. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Mereka saling berhadapan satu sama lain. Saling bertanya satu sama lain. Tapi bertanyanya tentang ahwal-ahwal yang baik. Qala qa'il minhum inni kana li qarin. Dulu saya ini punya teman. Punya teman. Kalau double tasi panjang, temannya siapa? Ya berkata, adakah engkau membenarkan akan adanya kebangkitan? Aida misna wa kunna turaban wa aydaban aina lamadinun. Apabila kita sudah mati, namun kita telah menjadi tanah, kemudian kita sudah tulang belulang, adakah kita akan dibalas? Dibangkitkan kemudian ada pembalasan? Qal hal antum muttali'un, adakah engkau melihatnya? Fattala, maka pun dia melihat ke neraka. Fara'ahu fi sawa'il jahim, begitu dilihat ternyata temannya itu di tengah-tengah neraka jahim. Qalat Allah, maka orang yang dia di surga itu berkata, "Tallahi in kita tudinu." Demi Allah, dulu hampir habis saja engkau mencelakakan aku. Walaula
ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalaulah bukan karena nikmat Tuhanku, maka aku termasuk orang yang dikumpulkan bersama mereka dalam neraka. Wala'idzubillah. Afama nahnu bimayitin, adakah apa kami termasuk bimayitin orang yang mati juga, illa mautatan ula, kecuali kematian yang pertama. Wa ma nahnu bi'adzabin, dan kami tidaklah termasuk orang yang diadab. Inna hadza lahul fawzul azim, dan ini sesungguhnya ini adalah kebahagiaan sangat besar. Limit hadza falyamal amilun, untuk perkara inilah maka orang beramal harus beramal. Jadi sekalian, dengan kata lain Allah mengabarkan kepada kita tentang ahli surga. Apabila mereka bertemu dan berhadapan-hadapan, saling bertanya tentang ahwal mereka. Nanti akan masing-masing ahli surga akan menjelaskan tentang keadaan mereka ketika di dunia. Min ahalim wa kaifa kanu fid dunya wa madza kanu fiha yu'anuna fiha wa dari min haditsi wa dima'im. Nanti kalau mereka lagi kumpul, lagi ngobrol-ngobrol, lagi minum, lagi apa? Makan-makan dalam muasyarah mereka, dalam majalis tempat dulu mereka, wa julusu ala surul khadam, mereka duduk di atas dipan-dipan, juga didamping oleh para apa? Khadam, pelayan-pelayan di hadapan mereka, yas'aun, saling mereka berjalan. Wajib bi khairin azim, bi kulli khairin azim, mereka akan datang dengan segala kebaikan yang besar. Min ma'akil wa masyarib, apa itu bentuknya makanan, minuman, pakaian dan yang lain. Mimma la ainun ra'at wala udhun sami'a ala qalbi bashar, dengan berbagai macam kebaikan, bentuknya makanankah, minumankah, pakaiankah, yaitu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan juga tidak terbayangkan oleh hati-hati manusia. Allahu Akbar. Maka tentang yang ini tuh agak sedikit panjang kisahnya itu. Agak sedikit panjang. Tapi ini adalah Allahu Akbar. Jadi dulu itu ada kisah tentang dua orang ini, ini kana liqon, itu begini kisahnya. Ini apa? Allahu Akbar. Dulu ada dua orang bersahabat atau berserikat ya, kerjasama lah, kongsi. Kemudian mereka ini setelah kerjasama dalam bisnis, maka mereka sampai bisa mengumpulkan harta 8.000 dinar. 8.000 sama alaf dinar, 8.000 dinar. Uang emas. Sementara yang satunya ini punya hirfah, punya keahlian dalam bekerja, punya kemampuan, punya skill. Sebenarnya yang satunya nggak punya skill. Yang satu memang dia jago dalam bisnis, dalam bekerja, ya satu enggak. Tapi duanya kongsi sampai terkumpul sejumlah uang yang 8.000 dinar tersebut. Kemudian maka orang yang punya skill tersebut, hirfah, keahlian tersebut, berkata kepada yang teman yang satu, teman kongsi bisnis dia, kamu ini nggak punya lagi kemampuan untuk bisnis lagi, maka sekarang udah dah kita sekarang tidak kongsi atau tidak kerjasama lagi, udah. Iya. Laisa andaka hirfah ma'rani illa mubarak, maka udah kita pisah, udah kita bagi harta yang kita miliki bersama ini. Kemudian laki-laki yang punya keahlian ini, dia membeli satu rumah dengan 1.000 dinar. 1.000 dinar. Yang dimiliki oleh seorang raja yang mati. Dia manggil temannya, ngundang, bukan undang temannya. Wah, dan diperlihatkan dengan 4.000 yang tadi 8.000 tadi bagi 4.000 kan. Saya beli 1.000 untuk sebuah rumah yang ditinggal oleh seorang raja. Gimana pendapat kamu tentang rumah ini? Aku telah membelinya dengan 1.000. Maka temannya, aduh bagus sekali ini rumah. Maka ketika dia telah keluar, temannya telah keluar dari rumah tersebut, ya Allah, ini teman saya telah membeli rumah ini dengan 1.000 dinar, dan aku minta kepadamu istana di dalam surga, di dalam rumah surga. Fatasaddaq bi alfi, maka dia bersedekah dengan 1.000 dinar. Yang satu membeli sebuah rumah yang besar, yang sebenarnya dia mah mensedekahkan 1.000 dinar dengan harapan dia mendapatkan istana dalam surga.
Ajib ya. Thumma masya Allah ayam gus. Kemudian ya berapa lama lah ada jeda gitu. Ya temannya satu itu yang dia punya segel itu, dia menikah seorang perempuan dengan mas kawin 1.000 dinar pula. Hebat ya, 1.000 dinar kali 4 gram aja 4.000 dinar ya. Kali 1 juta ya. Misalnya 1 juta kan segram ya? Uang logam mulia. Ya lebih kurang ya. Logam mulia dan nikah dengan 1.000 dinar. Panggil lagi temannya. Panggil lagi. Waduh, aneh udah nikah nih. Mas kini nggak tahu 1.000 dinar. Ya enggak? Allah, buat apa? Dia ngundang temennya buat makanan jamuan. Begitu temennya datang, wah dia cerita, aneh udah nikah nih sama perempuan 1.000 dinar, masuk 1.000 dinar nih. Temennya bagus sekali nih, hebat kamu, pandai kamu. Setelah temannya pulang, selesailah acara itu. Maka teman yang satu ini, ya Rob, ini teman saya telah menikah dengan seorang perempuan dengan masukkan 1.000. Aku minta kepadamu apa? Perempuan dari bidadari. Maka dia pun bersedekah dengan 1.000. Kemudian ada jeda berapa lama? Jeda. Kemudian temannya pun membeli 2 kebun, washtara biasa bustanain. 2 kebun dengan 2.000 dinar. Kemudian dipanggil lagi temannya itu. Diperlihatkan, wah aneh beli kebun nih 2.000 dinar nih. 2 kebun dengan 2.000 dinar. Masya Allah, kamu telah beli ini dengan 2.000 dinar, luar biasa. Bagus sekali. Ma'asana hada. Maka setelah dia keluar, dia berkata, ya Rabb, inna sahibi gadis sarabat bustanin bi alfidin. Ya Allah, sahabatku ini telah memberi 2 kebun dengan 2.000 dinar. Aku minta kepadamu 2 kebun juga di surga. Maka dia pun bersedekah dengan 2.000 dinar. Inna malik atahum mawtafa. Kemudian datanglah malaikat maut. Kemudian malaikat mematikan kedua orang tersebut. Sementara kebihadal mutasaddiq. Kemudian malaikat itu membawa kepada orang yang sedekah ini. Padakhalahu daran tu'ajibu, maka dia memasukkan dalam rumah yang sangat mengagumkan dia. Di sana pun ternyata ada perempuan yang sangat cantik jelita. Ya, yudhi wa matah min husnina. Dia pun dimasukkan dalam 2 kebun, masya Allah. Masya Allah. Maka ketika terjadi, maka setelah itu Allahu Akbar. Apa? Masuk ke dalam kebun tersebut. Dia katakan, ini rumah kamu, ini istri kamu, ini kebun, 2 kebun ini juga punya kamu juga. Kemudian, waqafa innahu kana li sahabin biyaqul. Maka saya punya teman dulu nih. Punya teman. Adakah engkau membenarkan dengan adanya hari kebangkitan? Qila lahu fa innahu al-yaum. Oh, dia adanya di neraka jahim. Qal hal antum kamu pengen lihat? Wattala, begitu dilihat ternyata dia ada di neraka jahim. Waqala inda dalik tallahi in kita la turdin walaula ni'matul lakuntum minal muhdharin. Maka sekalian, singkat sekalian, memang kalau untuk level kita belum sampai ke situ ya. Jadi ayat ini adalah menjelaskan tentang ada 2 orang sahabat yang dulunya berkongsi dalam bisnis. Ketika melihat yang satunya yang tidak punya segel, yang satunya punya segel, akhirnya apa? Dia ngambil keputusan pisah, bagi 2. Yang punya segel ini dia beli rumah, investasi tentunya kalau bahasa sekarang ya, bekas mantan raja. Ya kalau kita mah ya rumah siapa kek, rumah mantan presiden dibeli ya, mantan bupati atau gubernur dibeli, kan nilainya lain, tinggi. Saya bayar pajaknya ya, alisa dikit nggak bisa bayar pajak rumahnya, patungan anaknya kayak gitu bayar pajaknya. Untung dibebasin sekarang sama Bang Anies. Walhamdulillah, dibelikan rumah, kemudian menikah seorang perempuan yang cantik jelita, kemudian dia juga membeli 2 kebun. Maka setiap temannya ini melakukan satu kebijakan berdasarkan ya pengalaman dia, keahlian dia, beli rumah, menikah seorang perempuan yang cantik jelita juga, kemudian beli 2 kebun dengan 2.000 dinar yang ada berbagai macam warna dan sebagainya. Untuk saat itu luar biasa. Masa dia mengatakan, ya Allah,
saya juga pengen rumah, cuma saya pengen di surga, sedekahin 1.000 dinar. Saya juga pengen nikah perempuan, cuman saya pengen perempuan surga. Maka solusi dia sedekah 1.000. Dan saya juga pengen kebun, 2 kebun juga, pengen juga kebun. Cuma karena memang saya enggak ahli dalam perkebunan kan. Iya enggak? Maka udah saya sedekahin, nanti mintanya kebun di dalam surga. Ketika kedua bertemu, saling bercerita tentang keadaan waktu di dunia, maka apa? Kenapa kamu? Kan si yang satu itu kalau setiap dia beli rumah diundang, nikah juga diundang, beli kebun juga kamu diapain? Sama sedekahin aja. Uang saya sedekahin. Ya, kalau bahasa kita kamu mah betul-betul gila kan? Kenapa kalau itu? Ya saya mengharapkan pahala. Emang ada akhirat, emang ada pembalas, gitu lebih kurang. Maka rahmatullah, makanya kedua dia meninggal dunia, setelah meninggal dunia, itulah Allah Ta'ala memberikan anugerah, apa itu? Istana, anugerah 2 kebun, anugerah bidadari. Maka kemudian dia tanya, dulu saya punya korin nih, punya kawan dekat nih, teman bisnis lama, di mana ya sekarang? Begitu dilihat ternyata dia ada dalam neraka. Wala'iyadzubillah. Semoga Allah pelihara kita. Ya, kalaupun toh kita belum sampai pada level menyedekahkan berapa? 4.000 dinar uang emas kali 4, 16.000 gram ya kalau uang kita ya, lebih kurang. Maka setidak-tidaknya 2,5% sampai kita sedekahkan di jalan Allah Ta'ala. Masing-masing dalam harta kita ada hak. Kita mau beli ayam, kita potong bulunya, kotorannya kan dimakan walaupun ayam kita ya. Ini ayam saya yang melihara, maka milik saya semua ya. Ya bulunya nih makan, apalagi kotorannya. Kita pelihara kambing, kita potong. Ya kotorannya buang. Ya bahkan kalau orang-orang Timur Tengah, maaf, joramu juga nggak dimakan, dibuang. Bersihkan. Demikian pula tentang harta kita. Walaupun mungkin hasil usaha kita, hasil kerja kita dan sebagainya, tapi ada hak orang lain yang ada pada wa fi amhaqul lisail wal mahrum, dalam harta mereka ada hak bagi orang minta, juga orang yang terhalang daripada nikmat ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti ada satu kehidupan lagi di akhirat yang mana kehidupan itu kita akan membutuhkannya. Kalau kita maaf hanya tok dari dunia untuk dunia, lupa akhirat, maka nanti kita akan menyesal di hari kemudian. Kemarin saya sampaikan kalau seandainya orang Islam di negeri ini dia semangat sedekahnya, infaknya, zakatnya, wakafnya, sebagaimana mereka semangat bayar pajak, maka insya Allah negeri ini subur, makmur, ya enggak? Gitu. Akankah datang masa itu? Akan. Nanti akan datang satu zaman, satu masa kita sulit bicara orang yang sedekah. Kita nanti akan datang satu masa cari orang yang menerima sedekah enggak ada gitu. Sekarang maaf nih, 1.000 perak kita sedekah ada yang menerima? Ada. Gopay pun masih menerima. 10.000 apalagi. Nasi sebungkus ada yang menerima sekarang, iya. Segelas air pun masih ada yang menerima sekarang. Masih ada yang menerima. Atau nggak punya apa-apa, mau sedekah garam pun ada yang menerima. Atau sedekah perempuan masih ada yang mau menerima. Akan datang satu masa nanti zaman Al-Mahdi, kita nyari orang yang mau menerima sedekah itu nggak ada. Karena orangnya makmur semua. Kapan itu akan terjadi? Ketika kita mau korban di jalan Allah. Kita korban dulu diri kata harta kita di jalan Allah Ta'ala. Nanti akan datang satu masa orang dapat hidayah, kemudian orang berlomba-lomba dalam amal agama, kemudian Allah Ta'ala turunkan keberkahan, sehingga saking berkahnya, saking makmurnya, tidak ada orang yang mau menerima sedekah ataupun zakat kita. Gitu nanti. Tapi enggak datang dengan tiba-tiba enggak. Sekarang gimana? Selagi masih ada orang yang menerima sedekah kita, maka kita sedekah. Dan pada hakikatnya kalau kita bersedekah, kita berzakat, kita berinfak, itu bukan untuk mereka, tapi untuk kita. Investasi kita untuk dan tabungan di akhirat kelak insyaallah. Semoga Allah berkati insyaallah Pak ya. Semoga Allah Taala berikan taufik untuk bisa mengamalkan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.